Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 641. Dengan perasaan hampa ini, wanita parubaya itu kembali ke tokonya dan mulai bekerja. Setelah Long Zaitian pergi, Hang Bin melihat alamat yang diberikan Long Zaitian untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat pulih, dan dia tercengang. Manajer toko, ada apa? Apa yang kamu lihat begitu asyik? Apakah ada yang salah dengan alamat ini? Pelayan muda itu datang dan bertanya. Tidak masalah. Hanya alamat ini, jumlah informasinya terlalu banyak. Hang Bin sedikit mengernyit. Area villa puncak bukit di area perumahan Yunlan. Apakah ada masalah? Pelayan muda itu masih tidak mengerti, dan menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Area perumahan Yunlanshan adalah proyek real estate yang dipimpin oleh Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang. Diposisikan sebagai komoditas kelas bawah, menengah, dan atas. Seluruh rumah dan villa di Yunlanshan adalah milik Qin Yuanlin. Di antara mereka, villa di puncak gunung adalah kelas tertinggi, harganya paling mahal, di kota Linjiang. Hanya mereka yang berkuasa dan kaya yang berhak membeli villa di tempat ini. Harga villa di atas puncak gunung Yunlan mulai dari 60 juta. Hang Bin memperkenalkan diri, mengatakan demikian, wajahnya masih sedikit terkejut. Tampaknya dia masih meremehkan kekayaan Long Zaitian, dan tidak sesederhana menjadi kaya untuk bisa hidup di puncak gunung Yunlan. Apakah itu menakutkan? Aku tidak tahu, mereka mengenakan pakaian biasa, tapi mereka sangat kaya. Pelayan muda itu cukup terkejut ketika mendengar ini. Apa yang aneh tentang ini? Izinkan saya memberitahu Anda, orang tidak boleh dinilai dari penampilannya, air laut tidak dapat diukur, dan jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Terutama di tempat kami di Jiangnan, orang Jiangnan berperilaku rendah hati, melangkah dengan sandal kecil di jalan. Seorang paman yang mengenakan celana dalam $20 dan rompi putih mungkin adalah seorang penagih sewa besar yang memiliki lusinan rumah atas namanya. Mendengar ini, Hang Bin menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia bukan dari Jiangnan, dia telah tinggal di Jiangnan selama bertahun-tahun dan mengetahui adat istiadat provinsi Jiangnan dengan sangat baik. Manajer toko, saya mengerti, saya harus memperlakukan setiap pelanggan dengan hati-hati di masa depan. Mendengar ini, pelayan muda itu menggaruk kepalanya dan berkata, kami membuka pesanan besar hari ini, mari kita makan besar malam ini, dan bonus semua orang akan meningkat 3.000 bulan ini. Ketika Hang Bin mendengar kata-kata itu, dia cukup bangga dan otentik, dan karyawan di toko bersorak sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Yang Li, apa yang kamu lakukan? Aku dipukuli, kenapa kamu lari? Kenapa kamu tidak memanggil polisi? Susin diseret oleh Yang Li untuk berjalan keluar sambil berteriak keras. Bisakah dia membuatmu memanggil polisi? Sampah ini tidak sesederhana kelihatannya. Mendengar ini, Yang Li berkata dengan marah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah tamparanku tidak berguna? Aku tidak bisa menelan nafas ini. Susin berteriak keras ketika mendengar itu, karena Long Zaitian menamparkan wajahnya mulai membengkak, dan rasa sakit yang panas masih sangat kuat. Apakah kamu pikir aku bisa menelan nafas ini? Tapi apa gunanya tinggal di sana, lebih baik pergi dengan cepat dan memikirkannya dalam jangka panjang. Ketika Yang Li mendengar ini, dia juga sangat kesal. Bagaimana berpikir jangka panjang, katamu? Aku harus membunuh jalan kecil ini, jalan kecil, pemborosan, berani melakukan ini padaku. Susin berteriak lagi. Bisakah kamu tenang dulu, bukankah Jumat malam reuni teman sekelasmu? Itu akan menjadi kesempatan, tidak bisa dilakukan secara terbuka, datang saja secara rahasia. Mudah untuk menyembunyikan panah tersembunyi, tetapi sulit untuk dijaga. Ketika Yang Li mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata, betul, Jumat aku akan membunuh jalang kecil itu. Aku akan mencari tahu, aku akan mencari tahu. Mendengar kata-kata ini, Susin mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Ya, Susin tiba-tiba memanggil. Segera, dia mendekat ke telinga Yang Li dan membisikkan sesuatu, dan setelah dia selesai berbicara, dia tampak menyeramkan. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Aku khawatir itu tidak baik. Setelah mendengar kata-kata Susin, Yang Li berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang tidak baik, Yang Li? Kenapa kamu tidak berpura-pura menjadi orang baik untuk wanita tuaku? Jangan bilang kamu tidak suka tubuh jalang kecil itu, kamu benar-benar bahagia, bukan? Susin berteriak keras lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, Yang Li memiliki ekspresi malu di wajahnya. Susin benar, menghadapi wanita cantik seperti Gu Qinglian, yang tidak bisa digerakkan. Namun, jika dia mengikuti instruksi Susin, dia merasa bahwa dia akan mengambil jalan melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Berhentilah berbicara omong kosong denganku, lakukan saja apa yang aku katakan. Bukankah jalang ini berpura-pura setia dan suci ketika dia masih kuliah, dan tidak ada pria yang seekor burung? Jika kamu berhasil, menurutku jalang kecil ini akan melompat ke kematiannya. Susin menggertakkan giginya, dan berkata dengan sangat kejam. Oke, Yang Li mengertakkan gigi dan setuju.
Jika dia bisa mendapatkan kecantikan seperti Gu Qinglian, bahkan kematian pun akan sepadan. Setelah meninggalkan toko Ferragamo, Long Zhaitian dan Gu Qinglian berjalan mengelilingi Qianlong Commercial Center selama beberapa putaran sebelum akhirnya menyingkirkan perhatian orang-orang besar itu. Mengapa kamu menarikku begitu terburu-buru? Keduanya memasuki toko pakaian anak-anak, dan Long Zhaitian tiba-tiba bertanya. Mereka juga menghabiskan begitu banyak uang untuk turun. Lagi pula, mereka juga teman sekelas, dan mereka harus selalu bertemu. Aku merasa masalahnya terlalu dibesar-besarkan dan akan memalukan. Gu Qinglian menghela nafas, lalu berkata. Kamu terlalu berhati lembut dan baik hati. Mereka hanya menggertakmu karena baik hati, jadi mereka mendorong hidung dan wajahmu. Long Zhaitian tidak setuju dengan pernyataan Gu Qinglian. Lupakan saja. Lagi pula, kita tidak akan rugi. Sepertinya kita mendapat untung. Hari ini, kita membeli begitu banyak barang mewah merek terkenal dengan harga hampir setengahnya. Ini keuntungan besar. Gu Qinglian melanjutkan. Aku mendengarkanmu, tetapi jika mereka tidak dapat memikirkannya, aku akan mengajari mereka untuk menjadi manusia tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak. Aku akan membantumu melakukan hal baik untuk orang jahat dan hal buruk. Long Zhaitian mengangguk, lalu berkata. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata Long Zhaitian, meskipun dia tenang di permukaan, hatinya hangat, dan perasaan dilindungi secara spontan muncul. Bagaimana dengan set ini? Gu Qinglian memandang Long Xiaoxi dan bertanya. Itu tidak baik, terlalu kekanak-kanakan, bisakah kamu memiliki sesuatu yang lebih dewasa? Melihat ini, Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih kecil, dan kamu menginginkan sesuatu yang lebih dewasa. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan marah. Aku tidak ingin menjadi seperti anak-anak lain, rok kelinci kecil, celana rubah kecil, itu terlalu kekanak-kanakan. Kata Long Xiaoxi dengan ekspresi kesal setelah mendengar ini. Bagaimana dengan ini? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata tanpa daya, gadis ini memang berbeda dari anak-anak lain. Tidak apa-apa, saudari Qinglian memiliki mata yang bagus, tidak seperti beberapa orang. Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, melirik beberapa orang, dan berkata dengan tajam. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan, merasa tersinggung. Berhentilah berbicara tentang ayahmu dengan cara yang aneh. Mendengar ini, Gu Qinglian melepas pakaiannya dan meletakkannya di depan Long Xiaoxi sebagai perbandingan, dan berkata dengan marah. Bab 642. Aku tidak menyebut dia, Ham. Long Xiaoxi bersenandung saat mengatakan itu. Long Zhaitian terdiam lagi, dia tidak tahu kapan dia memprovokasi dia. Seperti yang diharapkan, wanita lebih sulit untuk dilayani daripada seorang, di usia yang begitu muda, sangat sulit untuk dipahami. Betapa merepotkannya jika dia dewasa memikirkan hal ini, Long Zhaitian menangis. Oke, ayo coba, cepatlah. Setelah Gu Qinglian memastikan bahwa set pakaian itu cocok untuk Long Xiaoxi, dia berkata kepada Long Xiaoxi. Mendengar ini, Long Xiaoxi pergi ke kamar pas dengan pakaian di tangannya. Meskipun Long Xiaoxi belum terlalu dewasa, dia masih bisa melakukan tugas-tugas sederhana seperti berpakaian sendiri, dan dia bisa melakukannya dengan tertib. Apakah itu kemampuan langsung atau pemikiran, Long Xiaoxi merasa bahwa dia berbeda dari anak-anak pada usia yang sama. Bagaimana aku menyinggung perasaannya? Melihat Long Xiaoxi memasuki kamar pas, Long Zhaitian bertanya. Bukannya dia bersaing dengan anak-anak, dia hanya merasa sedikit aneh. Dia hanya bercanda denganmu. Di antara orang-orang, semakin dekat mereka, semakin mereka akan saling menyakiti. Seringkali, orang memiliki emosi negatif dan melampiaskan keintiman mereka pada orang-orang di sekitar mereka. Ini normal. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia tertawa. Namun, orang yang bisa mengelola emosinya tidak akan membawa emosi negatif ke keluarganya. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Gu Qinglian mengerutkan bibirnya dan menjawab. Pada saat itulah Long Xiaoxi keluar dari kamar pas dan berganti pakaian yang dipilih Gu Qinglian untuknya. Lalala, apakah itu terlihat bagus? Long Xiaoxi melihat ke cermin dan bertanya. Cukup bagus. Long Zhaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Oh, Long Xiaoxi menjawab. Kelihatannya sangat baik, dan tampaknya Xiaoxi kita berbeda dari anak-anak lain. Gu Qinglian melihatnya, lalu berkata. Hahaha, begitulah. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia sangat bahagia dan tulus. Wajah Long Zhaitian menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia merasa telah terluka, mengapa putrinya sendiri bisa begitu memihak. Dia orang besar, tiba-tiba dia peduli, hatinya rumit dan menyedihkan. Mereka berjalan-jalan sebentar di toko pakaian, dan membeli beberapa pakaian baru untuk Long Xiaoxi. Kemudian berjalan-jalan di sekitar Qianlong Commercial Center. Begitu saja, beberapa jam berlalu. Saat itu sudah jam 5 atau 6 sore. Ayah sedang mengemudi taksi keluar, dan dia tidak akan kembali sampai nanti, dan makan di luar. Yuner juga baru saja mengirim pesan, mengatakan bahwa sekolah agak sibuk, jadi kami makan di kantin sekolah malam ini. Mengapa kita tidak makan di luar juga? Setelah berjalan-jalan sore, Gu Qinglian juga sedikit lelah,
jadi dia berkata pada Long Zaitian. Oke, ayo makan di luar. Makanan yang saya makan baru-baru ini cukup kuat. Saya pikir restoran Jiangnan di depan saya enak. Jika tidak, pergilah ke sana dan makan sesuatu yang ringan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menyarankan. Kalau begitu pergilah, tapi toko itu agak mahal. Gu Qinglian berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah jika itu lebih mahal. Long Zaitian berkata ringan. Jadi sebuah keluarga beranggotakan 3 orang memasuki toko. Setelah duduk, Gu Qinglian mulai memesan, tetapi ketika dia setengah memesan, teleponnya tiba-tiba berdering, dan dia melihat, itu adalah panggilan Chu Wanxing. Dia menerimanya dengan enggan. Gu Xiaolian, apakah kamu di pusat komersial Qianlong? Di ujung lain telepon, terdengar suara Chu Wanxing. Nah, ada apa? Bagaimana kamu tahu? Tanya Gu Qinglian. Jangan khawatir tentang bagaimana saya tahu, saya juga di pusat komersial Qianlong, di mana Anda, saya akan datang kepada Anda. Chu Wanxing berbicara dengan sangat antusias. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ini sudah sore, kenapa kamu tidak pulang? Gu Qinglian berbicara dengan cara yang aneh. Hei, apa yang kamu katakan terlalu tidak berperasaan. Orang-orang hanya merindukanmu, jadi mereka ingin melihatmu. Kurasa sudah waktunya makan malam, aku merindukanmu saat ini. Sampai jumpa, mungkin aku bisa istirahat sambil makan. Chu Wanxing berkata dengan cara yang aneh. Yang terakhir adalah poin kuncinya, bukan? Masakan Jiangnan di lantai 5 pusat komersial Qianlong, dan, bisakah kamu membuatnya normal untukku? Gu Qinglian sedikit terdiam. Hahaha, tebakanku benar, kamu memang sedang makan. Tunggu, sayang, aku membawa mangkuk dan sumpitku sendiri, dan aku akan segera datang. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia tertawa seperti babi, dan setelah selesai berbicara, dia segera menutup telepon. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tidak ada keraguan bahwa dia sangat tidak berdaya untuk memiliki pacar seperti ini. Chu Wanxing akan datang, aku akan memesan beberapa hidangan lagi. Gu Qinglian meletakkan telepon dan berkata kepada Long Zaitian. Kamu terlihat baik. Long Zaitian tampak acuh tak acuh dan asli. Kakak jahat itu lagi, huff. Long Xiaoxi bersenandung saat mendengar itu. Mengapa kamu memiliki prasangka yang begitu dalam terhadapnya? Gu Qinglian menatap Long Xiaoxi, dan tertawa tercengang. Dia menendangku ke genangan air. Long Xiaoxi sangat pendendam. Dia bilang tidak, dia bilang kamu jatuh sendiri. Gu Qinglian tersenyum. Dia tahu aku akan jatuh, tapi dia tetap tidak menarikku. Kakak perempuan yang buruk sangat jahat. Long Xiaoxi berkata dengan marah. Yo, apa tidak apa-apa mengatakan hal buruk tentangku begitu banyak. Pada saat inilah suara yang hangat datang, siapa lagi kalau bukan Chu Wanxing. Kakak jahat itu baik. Ketika Long Xiaoxi melihat Chu Wanxing, matanya menyipit menjadi bulan sabit, dia berteriak dengan manis. Tes, kamu sangat pandai berakting di usia yang begitu muda, aku benar-benar yakin. Kamu mengatakan hal buruk tentangku barusan, jangan kira aku tidak mendengarnya. Chu Wanxing berjalan mendekat, mencubit wajah Long Xiaoxi, dan berkata dengan penuh perhatian. Aku benci sampai mati. Aku selalu mencubit wajah orang. Long Xiaoxi ingin menjatuhkan tangan Chu Wanxing, tetapi reaksi Chu Wanxing cepat, dan Long Xiaoxi tidak memukulnya. Oke, kamu masih muda, bukan? Gu Qinglian menatap wajah Chu Wanxing, dan berkata dengan marah. Selamat siang, kakak ipar. Apakah Anda keberatan jika saya datang untuk makan malam? Chu Wanxing secara khusus menyapa Long Zaitian. Selamat siang juga, tidak apa-apa, pesan saja apa yang ingin kamu makan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terus terang. Hahaha, aku masih saudara ipar. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia sangat senang dan tulus. Oke, semuanya sudah selesai, kamu tidak perlu memesan. Kamu di sini hanya untuk makan, dan kamu bisa melakukan apapun yang kami pesan. Setelah Gu Qinglian memesan hidangan, dia segera menutup menu. Jika Chu Wanxing memesan hidangan, itu tidak akan baik-baik saja. Wanita ini seperti pencopet, dan dia takut jika dia memesan lebih sedikit, dia akan menderita kerugian. Hei, Gu Xiaolian, apakah ada pacar sepertimu? Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Kamu di sini hanya untuk makan malam, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Nada bicara Gu Qinglian tenang dan otentik. Siapa bilang aku di sini hanya untuk makan? Aku di sini, dan makan itu hanya sekunder. Sebenarnya, aku punya berita penting untuk diberitahukan padamu. Chu Wanxing menegakkan punggungnya, mengangkat kepala dan dadanya, dan berkata dengan benar. Jadi, apa berita besarnya? Setelah mendengar ini, Gu Qinglian bertanya dengan santai. Bab 643. Tebak siapa yang baru saja kutemui. Chu Wanxing berkata dengan misterius. Siapa yang kau temui? Setelah Gu Qinglian dan Long Zaitian saling memandang, mereka bertanya. Su Xin, teman sekelas kita yang baik Su Xin di perguruan tinggi. Chu Wanxing berkata dengan ekspresi terkejut, tapi Gu Qinglian dan Long Zaitian relatif acuh tak acuh, tidak terkejut sama sekali. Kenapa? Kamu juga bertemu? Chu Wanxing berkedip dan bertanya. Jika tidak, mendengar ini,
Gu Qinglian memberinya tatapan kosong, lalu berkata, saya pikir wanita ini mengetahui beberapa berita bagus, tetapi ternyata dia baru saja bertemu Su Xin, sungguh merepotkan. Brengsek, jadi kamu tahu apa yang terjadi dengan bekas tamparan di wajahnya. Chu Wanxing menangis pelan, sedikit terkejut dan otentik. Apakah kamu tidak tahu? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia sepertinya mengacu pada sesuatu. Aku tidak tahu, apakah kamu tahu? Chu Wanxing menggelengkan kepalanya seperti mainan. Kita tahu. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Itu siapa yang memukulnya? Siapa yang berani memprovokasi cecurut itu? Aku penasaran. Chu Wanxing berkedip dan bertanya dengan sangat ingin tahu. Aku. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Brengsek, benar, kakak ipar, kamu tidak akan menggodaku, maukah kamu mengalahkan tikus itu? Seru Chu Wanxing, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Namun, melihat kembali masa lalu Long Zaitian yang keras, bukan tidak mungkin Long Zaitian mengalahkan Su Xin. Untuk apa aku berbohong padamu? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Sialan, iparku adalah manusia serigala, dia benar-benar mengalahkan tikus itu, manusia serigala. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia mengacungkan jempol pada Long Zaitian. Kenapa? Aku tidak bisa memukulnya. Long Zaitian juga bertanya dengan ragu. Tentu saja ini pertarungan yang bagus, lagi pula, tidak seperti dulu lagi. Chu Wanxing mengatakannya dengan penuh arti. Oh, apa yang terjadi saat itu? Mengapa kamu tidak bisa melawan saat itu? Long Zaitian bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata itu. Ceritanya panjang. Ketika saya masih kuliah, Su Xin diasuh oleh seorang anggota keluarga Sangguan yang kaya dan muda. Keluarga Sangguan tahu bahwa itu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Linjiang. Tidak, itu adalah sekarang salah satu dari 2 keluarga besar. Nah, keluarga Wang tidak lagi berada di kota Linjiang. Dia menjadi kaya dan muda di keluarga Sangguan, jadi ketika dia masih sekolah, pada dasarnya tidak ada yang berani memprovokasi dia. Apalagi Su Xin sangat berpikiran sempit dan cemburu, dan kecemburuannya sangat kuat aku tidak bisa melihat orang lain lebih cantik atau lebih baik darinya. Kolonel Senior Gu, sangat menderita saat itu dan menjadi sasarannya di mana-mana. Chu Wanxing menghela nafas, lalu berkata, saat ini, makanan sudah disajikan, dan Chu Wanxing mengobrol sambil makan. Bagaimana kamu sangat menderita? Long Zaitian berkedip dan bertanya. Sial, ceritanya panjang. Ketika aku berpikir tentang apa yang terjadi saat itu, aku ingin menamparkan Su Xin sampai mati. Chu Wanxing menghela nafas lagi, cukup emosional. Oke, begitu banyak makanan, aku tidak bisa menghentikan mulutmu. Gu Qinglian menatap Chu Wanxing dan berkata dengan marah. Jelas, dia tidak ingin mengungkit peristiwa tahun ini, dan dia tidak menyukai gosip Chu Wanxing. Bagaimana ceritanya bisa panjang? Long Zaitian duduk dan bertanya lagi. Saat itu, kami, Kolonel Senior Gu Hua, hampir tercemar karena Su Xin, seorang jalang. Karena dia iri dengan kecantikan Kolonel Senior Gu kami, Su Xin, seorang jalang, menemukan beberapa gangster, mengikat Gu Xiaolian, dan ingin. Jika polisi tidak datang tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Chu Wanxing berkata dengan marah. Setelah bertahun-tahun, dia masih merasa sangat marah. Dia belum pernah melihat wanita yang begitu menjijikkan dan tercela. Apakah ini benar? Long Zaitian menatap Gu Qinglian dan bertanya. Sudah bertahun-tahun, mengapa mengungkitnya? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Sambil mengatakan itu, dia dengan acuh tak acuh memberi Long Xiaoxi sesuatu untuk dimakan. Gu Xiaolian, kamu terlalu mudah untuk dibodohi, dan kamu terlalu baik. Chu Wanxing berkata lagi sambil makan. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Gu berstatus di kota Linjiang, dan lelaki tua itu masih di sana. Bagaimana mungkin lelaki tua itu membiarkan cucunya dianiaya seperti itu? Long Zaitian sedikit bingung. Bukankah aku mengatakan bahwa Su Xin dirawat oleh generasi kedua keluarga Sangguan yang kaya? Generasi kedua yang kaya berdiri untuk melindungi Su Xin pada saat itu. Mengatakan bahwa Su Xin masih muda dan bodoh, bahkan tanpa permintaan maaf, jadi dia mengeluarkan Su Xin keluarkan dari penjara. Apa yang bisa dilakukan keluarga Gu? Dibandingkan dengan keluarga Sangguan, keluarga Gu tidak cukup baik. Yang lebih menipu adalah nanti, generasi kedua yang kaya jatuh cinta pada Gu Xiaolian, dan berencana untuk mengambil dengan paksa. Namun, kebetulan generasi kedua yang kaya melakukan beberapa kejahatan pada waktu itu dan harus pergi ke luar negeri untuk berlindung, dan masalah ini dibiarkan begitu saja sampai hari ini, sampai sekarang. Chu Wanxing melanjutkan. Oke, berhenti bicara, sudah lama sekali, apa gunanya bicara sekarang? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya lagi, menghela nafas, dan berkata pada Chu Wanxing dengan marah. Kakak ipar adalah suamimu, jadi apa salahnya membiarkan dia tahu betapa salahnya kamu? Kakak ipar tahu, dan dia bisa waspada terhadap perempuan jalang itu, dan perempuan jalang itu juga akan pergi ke reuni kelas di Jumat. Serius, ketika saatnya tiba, saya benar-benar harus berhati-hati. Selain itu, ipar laki-laki saya menamparnya.
Menurut karakter jalang itu, dia tidak akan menelan ini dengan mudah. Apalagi, saya juga mendengar bahwa orang kaya generasi kedua keluarga Sangguan kembali baru-baru ini. Mungkin apa yang terjadi saat itu telah diselesaikan. Sekarang, mungkin dia akan mengganggu Gu Xiaolian lagi. Chu Wanxing berbicara dengan fasih lagi. Siapa nama generasi kedua yang kaya? Long Zaitian bertanya. Sangguan Bolin. Dia adalah sepupu Sangguan Bowen. Orang ini sesat, bertindak dengan angkuh dan mendominasi, dan tidak memandang siapapun di matanya. Chu Wanxing secara singkat memperkenalkan lagi. Siapa Sangguan Bowen? Sangguan Bowen, apakah kamu tidak tahu? Sangguan Bowen adalah talenta muda terkenal di kota Linjiang. Di usia 28 tahun, dia sudah memimpin keluarga Sangguan. Dia adalah putra tertua dari keluarga Sangguan dan dianggap sebagai masa depan keluarga Sangguan. Orang-orang di kota Linjiang saat itu sangat optimis tentang dia dan Ling Qingsui, wanita tertua dari keluarga Ling. Mengatakan bahwa mereka adalah anak emas dan gadis giok, pasangan yang sempurna, pasangan yang dibuat di surga. Selain itu, saya mendengar bahwa kedua keluarga juga memiliki niat untuk menikah. Kemudian Ling Qingsui pergi ke luar negeri untuk belajar, dan orang-orang secara bertahap melupakannya. Namun, baru-baru ini saya mendengar bahwa Ling Qingsui datang kembali. Chu Wanxing berkata dengan jelas bahwa dia tidak pernah kehilangan siapapun dalam gosip. Dia tidak hanya memiliki banyak gosip, tetapi dia juga memiliki ingatan yang luar biasa. Gosipnya menjangkau ruang dan waktu yang sangat luas. Tampaknya keluarga Ling dan keluarga Sangguan akan bersatu. Long Zaitian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Itulah artinya. Tetapi ketika berbicara tentang Ling Qingsui, saya harus berbicara tentang masa lalu. Karena itu, Chu Wanxing meletakkan sumpitnya dan terlihat sangat serius. Seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu yang penting selanjutnya. Bab 644. Kalau begitu kamu menyebutkannya. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Ngomong-ngomong, Ling Qingsui ini juga sangat cantik saat itu. Dia adalah kecantikan tiada taraf yang tidak ada duanya dalam 10.000 tahun. Dia memiliki penampilan bunga yang tertutup bulan, wajah ikan jatuh ke alam liar, dan hati biru. Dia memiliki bakat yang mencengangkan sebagai wanita surgawi. Itu bisa disebut bakat dan penampilan Suang Jue, tak tertandingi di dunia. Namun, ada orang lain, ada seorang wanita di kota Linjiang yang cantik dan berbakat, dan dia bisa mengimbanginya. Dalam sekejap, Chu Wanxing memasuki kondisi mendongeng, dan menamparkan sumpit di atas meja, dengan sangat mengesankan. Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya. Wanita ini menderita penyakit roh ular lagi. Siapa wanita lain itu? Long Zaitian mengambil piring sumpit dan menaruhnya di mangkuk Gu Qinglian, lalu bertanya. Sial, anak muda, matamu benar-benar buta, dan kamu tidak tahu Gunung Tai. Apakah tidak ada wanita lain tepat di depanmu? Gu Xiaolian kami adalah wanita yang tidak kalah dengan Ling Qingsui saat itu. Kamu harus tahu, Gu Xiaolian Lian kami berasal dari keluarga kecil, dan masih bisa mengimbangi Ling Qingsui dalam hal popularitas saat itu. Tahukah Anda apa artinya? Artinya Gu Xiaolian kami lebih baik daripada Ling Qingsui. Chu Wanxing cukup emosional dan otentik, dan dengan sungguh-sungguh menempatkan Gu Qinglian di meja percakapan. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya yang cantik menjadi merah, sedikit pemalu. Oke, ayo makan dan bicara tanpa henti. Dengan sahabat seperti itu, Gu Qinglian juga sangat tertekan. Apakah kebenaran yang saya katakan baik? Chu Wanxing berbisik setelah mendengar kata-kata itu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi antara kamu dan Susin? Mengapa kakak iparku memukul Susin? Chu Wanxing tiba-tiba teringat hal yang sangat penting, jadi dia bertanya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa memberitahu Chu Wanxing semuanya. Hanya makan dan berbicara seperti ini, hanya mengatakan itu, Chu Wanxing terkejut. Kakak ipar adalah palas yang luar biasa, aku sudah lama ingin menamparkan perempuan jalang itu. Kamu melakukan sesuatu yang tidak berani aku lakukan selama bertahun-tahun, kamu adalah pria sejati. Setelah mendengarkan narasi Long Zaitian, Chu Wanxing mengacungkan jempol pada Long Zaitian. Namun, menurut karakter si jalang Susin, dia pasti tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, saya pribadi menyarankan agar ipar laki-laki pergi ke reuni kelas dengan Gu Xiaolian pada hari Jumat. Saya takut jalang itu akan menimbulkan masalah. Chu Wanxing memikirkannya sejenak, lalu melanjutkan. Aku juga berpikir begitu. Kami berencana untuk pergi bersama. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Cek, ternyata kalian berdua sudah lama berkonspirasi. Kapan kalian berdua menjadi begitu dekat dan tak terpisahkan? Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia berbicara dengan masam. Gu Qinglian relatif berkulit tipis, dia menundukkan kepalanya untuk makan, wajahnya yang cantik sedikit merah. Ngomong-ngomong, setelah makan malam, aku akan mengunjungi rumahmu. Tiba-tiba kamu memiliki begitu banyak barang bermerek. Aku ingin pergi dan memilih 2 set. Bukankah itu terlalu banyak? Chu Wanxing tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia berkata. Kamu makan dan minum pada saat yang sama, kamu sangat malu. Gu Qing melirik Chu Wanxing, dan berkata dengan marah. Gu Xiaolian,
bagaimana kamu bisa seperti ini? Kakak iparku tidak mengatakan apa-apa, mengapa kamu berbicara begitu banyak? Selain itu, kamu memiliki begitu banyak anggota keluarga, tidak ada gunanya menyimpannya, mengapa tidak Anda memberi saya 2 set? Ketika Chuanxing mendengar kata-kata Chuanxing, dia langsung menjadi tidak senang. Oke, kalau begitu kamu pergi. Gu Qinglian juga tidak berdaya. Meja makan ini, karena penggilingan dan obrolan Chuanxing, memakan waktu lebih dari 1 jam untuk dipertimbangkan. Ketika meninggalkan restoran, sudah lewat jam 6. Ketika sampai di rumah, hari sudah benar-benar gelap, dan sudah jam 7. Saat ini, tidak ada orang di rumah, Gu Yunsan menjalankan taksi di luar, dan Long Yuner masih bersekolah. Saat memasuki villa, Chu Wanxing juga kaget. Kemewahan villa ini terlalu dibesar-besarkan. Mewah dan besar. Ini pertama kalinya dia di sini. Dia belum pernah melihat villa yang begitu mewah dan sebesar ini sebelumnya. Wow! Chu Wanxing berkata dengan masam. Ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian kembali ke rumah, mereka menemukan bahwa pakaian yang dibeli telah disimpan di area villa. Karena jumlahnya terlalu banyak, Long Zaitian mengemudi beberapa kali sebelum menyeret semua pakaian yang dibelinya ke dalam rumah. Untungnya kamar kosong di villa ini cukup luas, selain itu banyak sekali baju brand ternama yang tidak tahu harus ditaruh di mana. Wah, banyak sekali baju merek terkenal bahkan tas, apa kamu mengosongkan toko orang lain begitu saja? Seru Chuanxing saat dia melihat ke ruangan yang penuh dengan pakaian desainer dan segala macam barang mewah yang berantakan. Semuanya dibeli dengan uang. Gu Qinglian memberi Chuanxing tatapan putih, dan berkata dengan marah. Aku akan memilih satu saja, aku tidak serakah. Chu Wanxing berkata dengan ceroboh. Tidak masalah, ambil saja apapun yang kamu suka. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Pada akhirnya, Chu Wanxing akhirnya memilih beberapa hal yang disukainya dari ribuan pilihan. Meskipun Chu Wanxing ceroboh, dia bukanlah orang yang melakukan sesuatu tanpa batas. Meskipun orang bersedia melakukan sesuatu, Anda tidak dapat melangkah lebih jauh dan mengambil keuntungan dari orang lain. Ini adalah kualitas ideologis dasar manusia. Setelah Chu Wanxing memilih hal-hal yang baik, Long Zaitian mengirim Chu Wanxing turun gunung. Setelah pergi berbelanja seharian, Gu Qinglian mandi dan merasa nyaman. Ketika Long Zaitian kembali dari luar, Long Yuner juga kembali dari luar. Karena Bas hanya bisa pergi ke lereng gunung, Long Yuner mengendarai motor listrik untuk keluar hampir setiap hari. Mengendarai motor listrik ke lereng gunung, meletakkan motor listrik di lereng gunung, lalu naik bus ke sekolah. Long Zaitian juga berencana membeli mobil untuk Long Yuner, tetapi ditolak oleh Long Yuner. Long Yuner berpikir tidak pantas bagi seorang siswa untuk memiliki mobilnya sendiri. Jika Long Zaitian membelikannya mobil, dia merasa bersalah. Ini tidak seperti gaya hidupnya untuk merasa bahwa dia duduk sendiri dan bisa mendapatkan segalanya di ujung jarinya. Wah, kakak ipar, untuk apa ini? Mengapa seluruh ruangan penuh dengan pakaian? Lagi pula, Armani dan Ferragamo semuanya barang bermerek. Harganya banyak, kan? Long Yuner memasuki ruangan, dan tiba-tiba melihat sebuah ruangan terbuka di samping, diisi dengan semua jenis pakaian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kalau menurutmu cocok, ambil saja. Ini produk asli. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Tidak, Kak, kenapa beli baju banyak sekali? Berapa harga baju dan tas merek terkenal ini? Long Yuner merasa situasi di depannya dilebih-lebihkan, jadi dia bertanya dengan sangat bingung. Bab 645. Itu tidak menghabiskan banyak uang, dan kami menghasilkan keuntungan tetap. Lagi pula, kamu tidak peduli dengan hal-hal ini. Kamu dapat memilih apa yang kamu suka. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak ingin menyebutkan masalah hari ini dengan Long Yuner. Tetapi, Long Yuner masih penuh keraguan. Jangan khawatir tentang itu, ambil apa yang kamu inginkan, dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu, langsung menyela pemikiran Long Yuner untuk bertanya. Saat ini, telepon Long Zaitian berdering. Long Zaitian mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa Fang Sengtian yang menelepon. Jadi, dia berjalan keluar sebelum menjawab telepon. Apakah ada masalah? Long Zaitian bertanya dengan suara yang agak acuh tak acuh. Tuan Long, saya akan meminta seseorang menjemput Anda dalam 2 hari. Kita akan bertemu setelah Anda tiba di grup Kicheng, dan kemudian kita akan pergi ke Hotel Si Cheng Yundu bersama. Di ujung lain telepon, suara Fang Sengtian terdengar. Aku tidak butuh seseorang untuk menjemputku. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Ketika waktunya tiba, aku bisa menemukanmu. Saat Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berbicara acuh tak acuh. Tidak apa-apa, yang utama adalah datang ke pihak kita terlebih dahulu, dan kita pergi bersama, yang tampaknya lebih seragam. Apalagi, saya sudah mengatur banyak orang di sisi saya, bersembunyi di dekat Hotel Si Cheng Yundu. Saat itu waktu, jika ada gangguan, orang-orang saya akan bertindak secepat mungkin untuk memberi kami dukungan tepat waktu. Fang Sengtian juga setuju dengan pendekatan Long Zaitian. Lei Hu melakukan hal yang sama. Namun, tidak apa-apa.
Bagus mengatur orang untuk pergi ke sana, tapi bukan masalah besar jika kamu tidak mengatur orang untuk pergi ke sana. Long Zaitian berkata dengan percaya diri, jika anjing gila kecil itu bisa memeliharanya, maka dia akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Dia melakukan miliknya, saya melakukan milik saya. Kami berbeda. Fang Sengtian berkata dengan tenang ketika mendengar kata-kata itu. Oke, kamu bisa mengatur semua ini. Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun kamu akan pergi menemui anjing gila itu bersamaku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Aku tidak akan pernah membiarkan anjing gila itu membahayakanmu. Long Zaitian menjawab dengan sangat percaya diri. Tentu saja saya percaya pada Tuan Long. Jika saya tidak percaya pada Tuan Long, saya tidak akan setuju untuk pergi dengan Tuan Long untuk bertemu seseorang seperti anjing gila. Ketika Fang Sengtian mendengar kata-kata itu, dia berbicara terus terang dan jujur. Yah, jika tidak ada yang bisa dilakukan, tutup telepon dulu. Long Zaitian menanggapi, lalu berkata. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka juga menutup telepon satu sama lain. Setelah kembali dari luar, Long Zaitian kembali ke kamarnya. Ada begitu banyak pakaian di ruangan ini, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Long Zaitian masuk ke kamar, Gu Qinglian sedang menyisir rambutnya dan bertanya dengan santai. Bagaimana saya tahu? Keluarkan apa yang bisa Anda gunakan, dan berikan sisanya. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ketika dia membeli barang-barang ini, dia sama sekali tidak memikirkan bagaimana menghadapinya, dia hanya ingin Su Xin dan Yang Li marah. Itu komoditas yang bernilai lebih dari 2 juta yuan. Apakah kamu memberikannya kepada orang lain? Kamu benar-benar anak yang hilang. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia marah dengan Long Zaitian, dia berharap dia bisa menabrak dan menekan Long Zaitian dengan keras. Lebih dari 2 juta, begitu banyak uang, begitu banyak pakaian, pakaian mahal, dalam dirinya Long Zaitian. Tampaknya itu bisa dikirim ke siapa saja sesuka hati. Baru saja ketika Chuan Xing mengambil beberapa barang, dia merasa sangat sedih. Murahnya komoditas ini berkisar dari beberapa ribu hingga 70 hingga 80 ribu, dan seseorang mengambilnya. Hanya Long Zaitian yang begitu tidak berperasaan. Lalu apa yang kamu katakan? Aku mendengarkanmu. Long Zaitian hanya tersenyum. Letakkan di platform perdagangan barang bekas dan jual. Setidaknya 70% hingga 80% dari dana dapat dipulihkan. Ini semua adalah 100% produk asli baru. Gu Qinglian menoleh, lalu berkata, oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Long Zaitian acuh tak acuh dan otentik. Maka kamu harus membantuku, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Gu Qinglian cemberut, lalu berkata, ya, Long Zaitian sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Jadi, dalam 2 hari berikutnya, kecuali waktu pulang kerja dan makan malam, Long Zaitian dan Gu Qinglian sibuk dengan hal-hal ini. Terutama untuk mengambil foto bagus barang-barang mewah ini dan meletakkannya di platform perdagangan barang bekas. Karena jumlahnya terlalu banyak, setelah 2 malam berturut-turut sibuk bekerja, masih ada beberapa nilai tertinggi yang belum diproses. Long Zaitian tidak peduli dengan uang, yang dia inginkan adalah melakukan sesuatu yang berarti dengan Gu Qinglian. 2 hari berikutnya agak sepi, dan sepertinya tidak ada hal besar yang terjadi di kota Linjiang. Siang hari 2 hari kemudian, setelah Long Zaitian makan siang di dekat grup Longteng, dia langsung pergi ke gedung Fangtian di Beicheng. Gedung Fangtian adalah markas grup Qicheng, dan juga merupakan salah satu markas Fang Sengtian di Beicheng. Setelah meletakkan mobilnya, Long Zaitian menuju gedung Fangtian. Tepat ketika dia hendak berjalan di pintu, suara buruk datang. Siapa itu? Siapa kamu? Berhenti untukku. Mendengarkan suaranya, Long Zaitian merasa sedikit familiar. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat. Itu kamu. Itu kamu. Keduanya berbicara hampir bersamaan, keduanya sedikit penasaran. Long Zaitian, apa yang kamu lakukan di sini? Bisakah satpam kecil datang ke sini? Melihat itu adalah Long Zaitian, Yang Li memarahi. Saya khawatir saya tidak perlu melapor kepada Anda untuk apa saya di sini. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Kalau begitu keluar dari sini. Ini adalah wilayah grup Qicheng kita. Mungkinkah kamu masih berani bersikap liar di sini? Kamu, seorang penjaga keamanan kecil, berani memaksakan diri, kan? Mendengar ini, Yang Li terus memarahi. Bagaimana jika aku tidak pergi? Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia juga tidak menyangka akan bertemu Yang Li ini barusan ketika dia datang ke sini. Nada ucapan dan tindakan Yang Li sedikit berbeda, itu mungkin berarti dia berada di wilayahnya sendiri, dia tidak dapat melakukan apapun padanya, bukan? Jika kamu tidak pergi, aku akan membiarkan satpam meledakkanmu. Sebaiknya kamu tidak bersulang atau makan anggur berkualitas. Kamu bilang kamu satpam kecil, apa yang kamu lakukan di sini, di grup Qicheng? Yang Li terus berbicara dengan nada menghina. Saya ingin bertemu Fang Sengtian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat lugas. Puff. Lihat Fang Sengtian, apakah kamu tahu siapa Fang Sengtian? Mendengar ini, Yang Li hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Dengan sampah seperti itu, dia juga ingin melihat Fang Sengtian.
Saya khawatir sampah ini telah menghancurkan otaknya, bukan? Fang Zhenglian adalah Fang Zhenglian, siapa lagi? Long Zhaitian sedikit mengernyit, jelas, dia sangat muak dengan omong kosong Yang Li. Hahaha, Fang Zhenglian adalah ketua grup Qiceng kami, dan kamu, seorang penjaga keamanan kecil, ingin bertemu dengan ketua kami. Apakah kamu makan sampah terlalu banyak? Yang Li tertawa keras, mengejek Long Zhaitian tanpa ampun. Bab 646. Menyingkir. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Jika saya tidak menyingkir, apa yang dapat Anda lakukan? Apakah Anda berani bertindak liar di wilayah grup Qiceng kami? Yang Li berdiri di depan Long Zhaitian, tampak seperti tidak ingin dipukuli. Apakah kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Aku tidak menghancurkan bahumu terakhir kali. Kali ini, sulit dikatakan. Aku selalu profesional. Wajah Long Zhaitian berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia memandang Yang Li dengan mata tajam, yang membuat Yang Li merasa tidak nyaman. Hah? Apa yang kamu lakukan di sini saat tidak bekerja? Pada saat ini, sebuah suara datang, dan seorang pemuda berusia 20-an keluar dari dalam. Ketika dia melihat Yang Li, dia berkata, Kakak Fang Jin, jalan ini adalah satpam, dan dia bilang dia ingin bertemu dengan ketua, jadi aku menghentikannya untuk mengizinkannya masuk. Ketika Yang Li melihat Fang Jin, dia memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Fang Jin memandang Long Zhaitian, dan menatap mata Long Zhaitian, tetapi Long Zhaitian memberinya tatapan yang tidak bisa dijelaskan, seolah memberi isyarat agar dia tidak mengungkapkan identitasnya. Tidak ada apa-apa untukmu di sini. Kamu pergi sekarang dan pergi bekerja. Aku akan mengurus masalah ini. Setelah Fang Jin mengerti, nadanya dingin dan otentik. Ini, saudara Fang Jin, dia adalah penjaga keamanan kecil dari grup Longteng. Aku akan menanganinya, dan aku akan meminta seseorang mengusirnya segera. Saudara Fang Jin tidak perlu menangani masalah seperti itu. Yang Li sedikit bingung, tapi dia masih mengambil jalan pintas dengan wajah tersanjung. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Saya berkata, saya akan mengurus masalah ini. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Pergi sekarang, atau kamu tidak akan bekerja di grup Qiceng di masa depan. Fang Jin mengerutkan kening, sangat tidak senang. Di satu sisi, itu karena dia membenci sifat bertele-tele Yang Li, dan di sisi lain, itu karena Yang Li telah berbicara kasar kepada Long Zhaitian. Jika Long Zhaitian tidak mengisyaratkan bahwa dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya atau hubungan antara Long Zhaitian dan grup Qiceng, dia pasti sudah waktunya untuk memberi pelajaran pada Yang Li. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Mendengar ini, Yang Li terkejut sesaat, tetapi masih mengangguk dan pergi. Mengenai Fang Jin, dia tidak berani mengeluh di grup Qiceng, siapa yang tidak tahu hubungan antara Fang Jin dan Fang Zhenglian. Tuan Long, maaf, saya terlambat. Setelah memastikan bahwa Yang Li telah pergi, Fang Jin berkata dengan sangat menyesal. Tidak apa-apa, bawa aku untuk menemukan saudaramu. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Kakak sedang menunggumu di kantor. Karena aku punya beberapa barang, aku tidak bisa turun untuk menjemputmu segera. Kuharap kamu memaafkanku. Fang Jin sangat sopan dan otentik. Sejak Long Zhaitian membuat Bei Cheng menghasilkan banyak uang dari keluarga Wang, Fang Jin semakin menghormati Long Zhaitian. Lagi pula, jika itu adalah orang biasa, bagaimana mungkin untuk sepenuhnya menenggelamkan raksasa seperti keluarga Wang dalam 1 atau 2 hari? Tentu, Long Zhaitian melanjutkan, Fang Jin sangat sopan, tapi itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Oke, Tuan Long, tolong ikuti saya. Fang Jin menjawab, dan melanjutkan, dan saat dia berbicara, dia membawa Long Zhaitian ke lift dan langsung pergi ke kantor Fang Zhenglian. Saudaraku, Tuan Long ada di sini. Fang Jin membuka pintu dan berteriak. Tuan Long, Anda di sini. Saya baru saja mendapat panggilan darurat, jadi saya tidak bisa turun untuk menyambut Anda secara langsung. Ketika Fang Zhenglian melihat Long Zhaitian, dia sangat sopan dan otentik. Setelah berbicara, dia berdiri dan dengan cepat menuangkan secangkir teh untuk Long Zhaitian. Jangan terlalu serius. Long Zhaitian merasa sedikit tidak nyaman diusir oleh Gao Jiyuan, jadi dia hanya bisa berbicara, dia menemukan tempat duduk, dan menyesap teh. Ini kurang dari 1 jam dari waktu kita setuju dengan anjing gila. Sekarang sudah selesai, seharusnya hampir sama. Tuan Long jangan mengemudi ke sana. Aku akan mengendarai mobilku dan pergi ke sana dengan Tuan Long. Petik 2. Fang Zhenglian duduk dan berkata kepada Long Zhaitian. Aku tidak punya masalah di sini. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Long, saya akan mengambil sesuatu dan saya akan segera kembali. Saat saya kembali, ayo turun bersama. Sesaat kemudian, Fang Zhenglian berdiri lagi dan berkata pada Long Zhaitian. Ya, Long Zhaitian hanya menyesap tehnya dengan santai dan menjawab. Xiao Jin, kamu di sini untuk berbicara dengan Tuan Long, aku akan segera kembali. Fang Zhenglian mengambil jalan pintas ke pihak lain lagi, dan setelah dia selesai berbicara, dia keluar duluan sendiri. Tuan Long, pergi ke kota barat pasti sangat berisiko. Setelah Fang Zhenglian pergi, Fang Jin berinisiatif untuk berbicara dengan Long Zhaitian.
Secara umum, ada risiko. Tapi bagi saya, pada dasarnya tidak ada risiko. Long Zaitian sangat percaya diri dan otentik. Jika hanya saudaraku saja, saudaraku tidak akan pernah pergi ke wilayah anjing gila sendirian. Kakakku bersedia menemanimu karena dia mempercayai Tuan Long. Menurutku Tuan Long bukan orang biasa. Tolong lindungi kakak saya. Ketika Fang Jin mendengar kata-kata itu, dia juga mengungkapkan beberapa emosi. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menyentuhku, dan mereka juga tidak bisa menyentuh saudaramu. Long Zaitian berkata terus terang. Kalau begitu tolong Tuan Long, saudara laki-laki saya adalah satu-satunya anggota keluarga saya di dunia ini selain Paman Zhou. Dua saudara laki-laki kami saling bergantung sejak kami masih muda. Sebagai adik laki-laki, saya sebenarnya sangat bersedia melakukan perjalanan ini untuknya. Sayangnya, saya tidak pantas. Fang Jin berdiri dan membungkuk sedikit ke Long Zaitian, dengan sangat emosional. Tidak masalah siapapun yang pergi akan kembali dengan selamat. Melihat Fang Jin seperti ini, Long Zaitian tergerak hatinya. Perasaan Fang Jin terhadap Fang Sengtian sebenarnya sama dengan perasaannya sendiri terhadap Long Yuner, dan bahkan lebih dalam. Lagi pula, mereka telah bergantung satu sama lain sejak mereka masih muda. Kedua bersaudara itu saling mengandalkan, dan tidak mudah untuk mencapai posisi mereka saat ini. Tuan Long, saya baik-baik saja. Turun sekarang. Pada saat itulah Fang Sengtian masuk dan berbicara dengan Long Zaitian. Long Zaitian juga berdiri saat mendengar kata-kata itu. Keduanya turun, Fang Sengtian mengikuti di belakang. Pada saat itu juga banyak eksekutif tingkat tinggi di Beicheng sudah menunggu di bawah, dan mobilnya sudah siap. Nomor platnya adalah South A8888 Lincoln Navigator Extended. Bos, Tuan Long. Saya berharap Bos dan Tuan Long kembali dengan penuh kemenangan. Kembali dengan kemuliaan. Melihat Long Zaitian dan Fang Sengtian keluar, para pejabat tingkat tinggi di Beicheng semuanya membungkukkan tangan dan berkata secara berurutan. Tuan Long, silakan masuk ke mobil. Fang Sengtian mengambil isyarat undangan, dan mengundang Long Zaitian ke dalam mobil. Long Zaitian tidak sopan, dan langsung duduk di kursi belakang mobil. Setelah Long Zaitian masuk ke dalam mobil, Fang Sengtian masuk ke dalam mobil, dia duduk di kursi pengemudi dan mengemudikan Long Zaitian sendiri. Melihat adegan ini, semua orang sedikit terkejut. Fang Sengtian yang begitu bangga rela menjadi supir bagi orang lain, terlihat betapa spesialnya Tuan Long ini di hati Fang Sengtian. Setelah Fang Sengtian masuk ke mobil, dia menyalakan mobil dan langsung menuju keluar gedung Fang Tian. Bab 647. Adegan kursi pengemudi Fang Sengtian baru saja dilihat oleh Yang Li dari atas gedung. Mereka tidak melihat Long Zaitian masuk ke kursi belakang mobil, tetapi ketika mereka menjulurkan kepala keluar jendela, mereka kebetulan melihat pemandangan Fang Sengtian masuk ke kursi pengemudi. Adegan ini membuatku sedikit terkejut. Siapa yang duduk di mobil ini? Ketua mau menyetir sendiri. Melihat pemandangan di lantai bawah, Yang Li bertanya dengan ragu. Kudengar itu tamu terhormat ketua. Di seberangnya, seorang pria seusianya berkata dengan acuh tak acuh. Tamu terhormat seperti apa? Bahkan jika itu tamu terhormat, ketua tidak perlu mengemudikan mobilnya sendiri, kan? Yang Li sangat bingung. Saya tidak tahu tentang itu. Anda juga tahu bahwa di grup kami, bisnis adalah milik bisnis, dan hal-hal lain adalah milik orang lain. Pendapatan komersial grup kami bukan sumber utama yang menarik bagi ketua. Apa yang ketua lakukan dan dengan siapa dia bergaul? Kami orang yang bertanggung jawab atas bisnis tidak mudah untuk ditanyai. Mendengar ini, pria di seberang Yang Li hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Itu benar. Yang Li berkata dengan acuh tak acuh, dia telah bekerja di grup Kicheng sejak lama, dan dia masih tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. Tapi dia masih merasa sangat aneh, karena dia melihat dari kejauhan dan bisa melihat sisi wajah yang buram di kursi belakang mobil. Wajah samping ini terlalu jauh untuk dilihatnya dengan jelas, tapi dia merasa sangat familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat, tapi tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Tamu terhormat ketua ini bukan seseorang yang saya kenal, kan? Yang Li curiga. Ketika datang ke orang-orang yang dia kenal, dia mulai mengesampingkan orang-orang yang dia kenal dalam kelompok satu per satu di benaknya. Lalu menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan untuk berpikir tentang itu. Fang Sengtian sudah lama tidak mengendarai mobil, tetapi untungnya, keterampilan mengemudinya belum menurun. Versi Lincoln Navigator sedang mengemudi di jalan, dan dengan nomor plat NAN A8888 yang mempesona, mereka tidak diragukan lagi tertarik oleh semua orang di sepanjang jalan. Sialan, tiran lokal, mobil ini, nomor plat ini. Bukan hanya tiran lokal. Saya khawatir tiran lokal biasa tidak bisa mendapatkan nomor plat ini. Mobil ini, nomor plat ini. Ini status Anda. Jika Anda telah memastikan mata Anda tidak dapat memprovokasi seseorang. Jauhi mobil ini, dan Anda akan kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Ada banyak mobil di jalan, tetapi mereka semua tampaknya memberi jalan kepada mobil Fang Sengtian dengan sangat bijaksana, karena mobil ini sangat mencolok. Tuan Long, perlu dicatat bahwa anjing gila ini memiliki 5 tuan. Mereka adalah Raja Ular, Qian Laosan, Tinju Hantu, Beruang Batu, dan Bekas Luka.
Di antara mereka, Raja Ular memiliki kekuatan komprehensif terkuat dan dikenal sebagai orang terkuat di kota barat. Qian Laosan ahli dalam seni bela diri Daxia kita, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah Raja Ular. Selanjutnya adalah Hantu Kuan, yang mendapatkan namanya karena kecepatan pukulannya yang cepat dan rute yang aneh. Kemudian ada Si Xiong yang sangat kuat dan manusiawi seperti dia. Adapun Scar, dia adalah yang terlemah di antara lima, tetapi kekuatan Scar itu sendiri tidak peduli dengan kekuatan pribadinya, tetapi kemampuan manajemennya. Scar bertahan di setidaknya 2/5 dari kekuatan kota barat. Fang Zhengtian sedang mengemudikan mobil, berbicara dengan fasih, dengan sabar menjelaskan kepada Long Zhaitian. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia sedikit terkejut. Tanpa diduga, Scar ini juga termasuk di antara 5 orang terkuat di Xicheng, memegang 2/5 dari kekuatan Xicheng. Ini tampaknya sangat menakutkan. Setengah dari garis hidup adalah di tangannya. Sejauh menyangkut kemampuan manajemen, Fang Zhengtian sengaja menyebutkannya, yang menunjukkan bahwa memang ada sesuatu tentang Scar ini. Aku tahu itu. Saat Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata acuh tak acuh. Fang Zhengtian sedang mengemudikan mobil, dan hampir jam 2 siang ketika kedua mobil akhirnya diparkir di depan Hotel Yundu. Setelah mobil berhenti, seorang pelayan datang untuk membantu Long Zhaitian dan Fang Zhengtian membuka pintu mobil. Orang yang mengendarai mobil semacam ini kaya atau mahal, dan pelayannya tidak berani lalai. Setelah keduanya turun dari mobil, mereka membawa mereka menuju hotel. Saat ini, sudah banyak orang yang berdiri di pintu masuk hotel. Salah satunya sangat mencolok. Dia tinggi, bahkan setengah kepala lebih tinggi dari Long Zhaitian. Berdiri di sana, tampak megah. Di sekelilingnya, ada beberapa pemuda berjas dan bersepatu kulit. Kamu, minggir untukku. Pria kekar itu menunjuk ke arah pelayan dan meminta pelayan itu pergi. Mendengar ini, pelayan itu juga buru-buru pergi. Dia juga tahu bahwa orang-orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Bos Fang, bos kami memintaku untuk menyambutmu di sini. Pria besar itu memandang Fang Zhengtian dan menangkupkan tangannya, sedikit hormat. Tetapi dapat dilihat dari matanya yang licik bahwa yang disebut penghormatan ini semuanya palsu. Karena ini masalahnya, bawa kami masuk. Fang Zhengtian berkata dengan tenang ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja tidak apa-apa untuk membawa bos Fang masuk. Tapi kalian semua tidak bisa menunggu. Tidak semua tempat sampah bisa masuk ke sini. Mendengar kata-kata itu, pria kekar itu menggerakkan sudut mulutnya, seolah menunjuk sesuatu. Bagaimana bisa seperti itu? Mendengar ini, Fang Zhengtian sedikit mengernyit dan bertanya. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang menarik. Orang tanpa nama di sebelahmu tidak memenuhi syarat untuk bertemu bos kita. Bos kita mengatakan bahwa dia membenci sampah yang menjadi menantu dalam hidupnya. Jika dia ingin melihat bos kita, dia bisa melakukannya dengan satu syarat. Pria kekar itu berkata dengan mengejek. Hahaha, sampah juga ingin melihat bos kita. Benar, aku paling meremehkan sampah di kota barat. Apakah menjadi menantu dari rumah ke rumah itu baik? Tidak, orang yang bahkan tidak menginginkan harga diri hanyalah sampah. Adik-adik di belakangnya semua tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, dan segala macam kata-kata tajam jatuh ke telinga Long Zhaitian dan Fang Zhengtian. Syarat apa? Fang Zhengtian mendengar kata-kata itu dan terus bertanya. Dia tahu betul bahwa ini adalah semacam penghinaan dan rasa malu, yang sengaja dilakukan oleh anjing gila itu. Kamu dan dia, lewati selangkanganku. Selama kamu melewati selangkanganku, kamu bisa melihat bos kita. Tentu saja, kamu bahkan tidak berpikir untuk berbalik dan pergi. Ini adalah situsku di kota barat. Kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu mau, tapi tidak bisa pergi, jika kamu mau. Pria kekar itu menunjuk ke selangkangannya, lalu berkata kepada mereka berdua. Itu saja untuk mengatakan ini, keduanya tertawa lagi dan tertawa bersama. Kalian terlalu banyak menipu orang. Lagi pula, anjing gila itu duduk di kota barat, dan dia melakukan hal yang begitu naif. Mendengar ini, Fang Zhengtian memarahi. Dia mengira anjing gila akan mempermalukan mereka dan menargetkan mereka, tetapi dia tidak menyangka anjing gila begitu tidak sabar. Tidak apa-apa untuk mengebor selangkanganmu, aku punya cara lain untuk masuk, kupikir kamu akan sangat menyukainya. Pada saat ini, Long Zhaitian akhirnya berbicara, sudut mulutnya melengkung, dan nadanya tenang dan otentik. Dengan cara apa? Pria kekar itu menatap Long Zhaitian dan bertanya. Bab 648. Menginjak wajah dan tubuhmu. Nada suara Long Zhaitian dingin dan asli. Hahaha, sayang sekali, mengucapkan kata-kata liar, menginjak wajah dan tubuh kita untuk masuk. Tidak apa-apa, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Mendengar ini, pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga ikut tertawa, mengejek Long Zhaitian dan Fang Zhengtian sepenuhnya. Tiba-tiba, pria kekar itu berhenti tertawa, melangkah di depan Long Zhaitian dalam 2 langkah, mendengus dingin. Meraih bahu Long Zhaitian, dan mengerahkan kekuatan dengan tangannya, tetapi ekspresi Long Zhaitian tidak berubah.
Long Zaitian hanya mencibir, mengulurkan tangan, dan melepaskan tangan besar yang dipegang pria kekar itu di tangannya. Fisik pria kekar itu awalnya 2 atau 3 kali lipat dari Long Zaitian. Kekuatannya juga harus 2 atau 3 kali lipat dari Long Zaitian, tetapi situasi di depannya sangat aneh. Long Zaitian dengan mudah memisahkan tangan dari pria kekar itu. Ketika lelaki kekar itu menyadari bahwa tangannya yang besar telah dicabut dari bahu Long Zaitian, sudut mulutnya berkedut, wajahnya tak percaya. Karena dia merasa kekuatan tangan Long Zaitian menakutkan. Bahkan karena dia membuka paksa tangannya, ada rasa sakit yang tajam di tangannya. Karena rasa sakit itu, sudut mulutnya berkedut hebat, kedutan ini berangsur-angsur meluas, dan ekspresinya langsung berubah menjadi rasa sakit. Kamu mencari kematian. Pria kekar itu mengutuk kesakitan, dan dia menjadi marah. Dengan jentikan tangannya yang besar, tangannya mendarat di atas kepala Long Zaitian dalam posisi menekan, tapi Long Zaitian hanya akan diam di sana menunggu, dan dalam sekejap, dia mengelak. Gerakannya sangat alami, dan dia sepertinya tidak terburu-buru. Dalam sekejap pria kekar itu tertahan di udara. Menyadari bahwa dia tidak merobohkan Long Zaitian, pria kekar itu menjadi semakin kesal. Ayo, lakukan, bunuh dia untukku. Pria kekar itu menyadari bahwa dia telah digoda, dan dia menjadi kesal dan berkata, beginilah cara si Cheng memperlakukan tamu. Benar-benar sekelompok rakyat jelata. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia cukup sarkastik. Bos berkata bahwa jika dia mati di pintu ini, dia tidak akan menyalahkan kita, tetapi akan menghadiahi kita. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Pria kekar itu meraung lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengepung Long Zaitian dan Fang Shengtian. Dalam situasi ini, Fang Shengtian sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres. Long Zaitian tampak acuh tak acuh, pada saat ini hatinya tidak berfluktuasi, dan dia bahkan ingin tertawa kecil. Datang, Long Zaitian mengaitkan jarinya, dan berkata. Ketika semua orang melihat tindakan ini, mereka juga marah, dan mereka semua bergegas maju. Tapi itu tidak berguna sama sekali, Long Zaitian menembak dengan ganas. Orang-orang ini tidak cukup untuk menonton, dan dalam beberapa saat, mereka dirobohkan oleh Long Zaitian, dan mereka jatuh ke tanah satu persatu kesakitan. Long Zaitian berjalan maju selangkah demi selangkah, dan masuk ke hotel, meninggalkan banyak orang yang terluka dalam kekacauan di sepanjang jalan. Dia benar-benar menginjak tubuh orang-orang ini dan memasuki hotel. Di mata Long Zaitian, preman yang tidak memiliki pengalaman dalam seni bela diri ini, di depannya. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah dengan hanya 5 efektivitas tempur, dan dia bisa menangani mereka sesuka hati. Di sini pria kekar ini harus memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan pria kekar hanya terbatas pada fisik dan kekuatannya, sedangkan untuk keterampilan dan seni bela diri, dia tidak memilikinya sama sekali. Melihat Long Zaitian merobohkan begitu banyak orang sekaligus, pria kekar itu panik, menelan ludah dan terus mundur. Sudah ada banyak orang di depan pintu, dan Long Zaitian benar-benar menginjak tubuh orang-orang ini dan bahkan wajah mereka, dan berjalan menuju pria kekar itu selangkah demi selangkah. Sekarang, bisakah aku melihat bosmu? Long Zaitian berjalan perlahan, menginjak perut adik laki-laki ini dengan masing-masing kaki. Adik laki-laki ini sepertinya kewalahan. Ketika Long Zaitian menginjak mereka, mereka akan muntah darah lagi dan lagi. Secara umum, meski berat orang yang menginjak seseorang cukup menakutkan, tidak mungkin menginjak orang tersebut dan membuat orang tersebut muntah darah. Namun, pemandangan yang tidak biasa ini memang terjadi. Sampah, kamu terlalu sombong, ini situsku di kota barat. Pria kekar itu berkata dengan panik. Di kota Linjiang, saya tidak hanya sombong di kota barat, saya juga sombong di mana-mana. Alasan mengapa Anda hanya tahu betapa sombongnya saya di kota barat hari ini adalah karena Anda bodoh. Long Zaitian berbicara dengan tenang dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Pria kekar itu tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menyerbu ke arah Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian mengejeknya. Ledakan. Sosok Long Zaitian sangat cepat, di bawah satu pukulan, seluruh tubuh pria kekar itu terbang ke arah yang berlawanan, dan menabrak sebuah kotak dengan keras. Berjalan ke dalam kotak, Fang Shengtian mengikuti dari belakang. Di ruang pribadi, seseorang terbang tiba-tiba dan memuntahkan darah orang-orang yang duduk di meja tercengang. Seorang pria botak besar sedang duduk menghadap pintu melihat pria besar itu terbang masuk. Dia memandang pria besar itu dengan wajah dingin dan ekspresi kejam di wajahnya. Tidak lama kemudian, seseorang masuk dari luar, satu kaki menginjak wajah pria kekar itu. Orang-orang yang keluar untuk menyambutmu tidak tahu aturannya, dan aku akan mendisiplinkanmu. Jika apa yang mereka lakukan mewakili wajah si Chengmu, maka dengan menyesal aku memberitahumu bahwa aku datang dengan wajah si Chengmu. Long Zaitian menginjak wajah pria kekar itu, berbicara dengan tenang. Ledakan. Di antara 5 atau 6 orang yang duduk mengelilingi meja bundar, seorang lelaki sekuat beruang menamparkan meja dan berdiri. Si Qiong, duduklah untukku. Anjing gila menggerakkan bibirnya, menatap si Xiong, dan berkata dengan bingung. Saudaraku, bajingan ini terlalu banyak menggertak orang, Lao Si akan menggilingnya menjadi pasta daging. Si Xiong sangat galak dan otentik.
Duduk bersandar. Mad Dog memarahi lagi. Mendengar ini, Si Xiong hanya bisa menggertakkan giginya dan duduk dengan sangat sedih. Ada beberapa orang yang duduk di sekitar Si Qiong, tapi Scar tidak ada di antara mereka, mungkin karena luka di tubuh Scar, jadi dia tidak muncul di tempat ini. Semua orang di luar mengatakan kamu sia-sia. Hari ini, tidak terlihat seperti itu. Kamu memang memenuhi syarat untuk melihatku. Anjing gila menyesap teh dan berkata dengan tenang. Dia sedikit terkejut, awalnya dia sendiri lebih cenderung bahwa Long Zaitian hanyalah pemborosan. Tetapi sekarang tampaknya dunia luar benar-benar salah memahami Long Zaitian. Setidaknya orang ini pasti tidak buruk dalam hal skill, tapi dia masih tidak tahu seberapa bagus dia. Jika bukan karena situasi ini, saya tidak akan berada di sini hari ini. Singkatnya, orang-orang seperti Anda tidak lebih dari semut di mata saya, dan tidak ada gunanya saya datang. Saya datang ke sini hanya karena situasinya. Anda harus ingat, ini adalah momen ketika saya datang menemui Anda secara langsung adalah puncak hidup Anda. Long Zaitian menjauhkan kakinya dari wajah pria kekar itu, lalu berbicara dengan nada tenang dan otentik. Mendengar kata-kata ini, anjing gila menunjukkan niat membunuh yang dingin di wajahnya. Bab 649. Arogansi, pemborosan, menantu yang di atas panggung, berani mengatakan kata-kata gila seperti itu. Duduk di kursi, seorang pria parubaya berjubah mendengus dingin. Menurut deskripsi Fang Zhengtian, orang ini seharusnya adalah Qian Laosan, yang pandai seni bela diri Daxia di bawah Mad Dog. Aku harap kamu bisa berbicara lebih cepat daripada yang bisa aku pukul. Itu adalah suara yang suram, pembicara sedang duduk di kursi, mengenakan jubah hitam, dan wajahnya muram, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Jika tebakan Long Zaitian benar, orang ini sudah memberikan pukulan hantu. Selain itu, ada orang lain dengan wajah seperti giok mahkota dan sikap yang menarik. Dia adalah pria parubaya, melihat situasi di depannya, wajahnya acuh tak acuh. Selain Long Zaitian dan Fang Zhengtian, hanya ada 5 orang di sini, kecuali Mad Dog, 4 lainnya harus menjadi 4 dari 5 yang paling efektif di bawah-bawahan Mad Dog. Oleh karena itu, pria dengan wajah seperti mahkota batu giok ini seharusnya menjadi Raja Ular. Tetapi wajah Raja Ular ini agak di luar dugaan Long Zaitian. Kamu benar-benar sombong. Ekspresi Mad Dog dingin dan otentik. Tentu saja, di dalam batas kota Linjiang, aku yang paling arogan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Aku hanya tidak tahu apakah ada modal arogan. Anjing gila melanjutkan. Apakah kamu berencana untuk membuatku tetap dalam formasi hari ini? Long Zaitian menemukan tempat duduk secara acak, duduk, dan berkata dengan ekspresi santai. Melihat ini, Fang Zhengtian juga duduk. Fang Zhengtian tidak mengharapkan pembukaan seperti itu sekarang. Sekarang tampaknya semuanya jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan. Kekuatan tempur terbaikku di kota barat ada di sini, tidak bisakah aku menahanmu? Ada ratusan pisau dan kapak di luar, tidak bisakah aku menahanmu? Anjing gila menepuk kepalanya yang botak, dan nadanya dingin dan otentik. Yang dia katakan hanyalah kalimat tanya, sebenarnya dia tidak yakin. Ketika Long Zaitian tidak datang, dia merasa semuanya pasti akan berhasil dan sama sekali tidak akan ada masalah. Tapi setelah Long Zaitian datang, dia mulai sedikit goyah, Long Zaitian tidak sia-sia seperti yang dikabarkan, dan keahliannya tidak sepele. Itu tidak cukup. Tidak ada gunanya. Dengan kalian, itu benar-benar tidak cukup. Dengan kekuatanmu, aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Aku benar-benar malu padamu dengan latar belakang yang begitu kecil di kota barat yang megah. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, seolah dia sedikit kecewa. Mendengar kata-kata yang tidak ada duanya, Si Xiong, Ghost Fish, dan Qian Lao San semuanya marah. Long Zaitian memprovokasi keagungan Si Cheng dan kekuatan mereka. Mereka telah berbasis di kota barat selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani berbicara kepada mereka seperti ini. Kamu mencari kematian. Tapi sebelum itu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara tentang mengapa Anda datang ke sini dan apa tujuan Anda datang ke sini. Dan, saya ingin tahu, Dong Cheng dan Bei Cheng terjerat bersama oleh Anda sendiri. Anjing gila masih tidak percaya pada kejahatan, dia bertanya dengan nada dingin. Tujuan datang ke sini adalah untuk memberitahu Anda agar tidak mencari kematian. Saya minta maaf tentang hal-hal tentang Dong Cheng dan Bei Cheng, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Long Zaitian mengambil secangkir teh, melihat teh di dalamnya, dan berkata. Pelacur itu tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Lakukan, potong dia menjadi saus daging. Anjing gila menyekat tangannya dengan handuk, dan seseorang melemparkan handuk itu ke atas meja, tampak seperti toples yang pecah. Memegang cangkir teh di tangannya, Long Zaitian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan keras, itu pecah. Teh panas terciprat kemana-mana, memercikkan Si Qiong, Qian Laosan, dan Gui Kuan ke seluruh wajah mereka. Tapi ada satu pengecualian, orang itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah seperti mahkota batu giok. Dia duduk diam di sana, hanya untuk melihat bahwa ketika teh hendak mencapai wajahnya, tetesan air itu sepertinya berhenti di udara tiba-tiba, dan kemudian jatuh secara vertikal.
Hentikan omong kosong itu, terlalu sering menggertak orang, bunuh omong kosong itu. Si Xiong, Qian Laosan dan Ghost Fish berceceran di seluruh wajah mereka, dan menjadi marah karena malu. Marah. Menarik. Long Zaitian bergumam pelan. Yang lain tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan Raja Ular, tetapi Long Zaitian menyadarinya. Dari saat dia memasuki pintu, dia merasa bahwa orang ini berbeda dari orang biasa, dan sekarang sepertinya dia memang berbeda. Saat Long Zaitian berpikir, Qian Laosan, Si Xiong, dan Ghost Fish semuanya bergerak. Melihat serangan ketiganya, mata Long Zaitian berkilat tajam, dan dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cerdik menghindari serangan ketiganya. Bagaimana mungkin mereka bertiga dengan mudah membiarkan Long Zaitian mengambil nafas, dan langsung menggertaknya, menyerang terus-menerus. Karena kamu mencari kematian, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan yang sebenarnya. Sudut mulut Long Zaitian mengangkat lengkungan dingin, matanya sangat dingin. Menghadapi pukulan keras Si Xiong, Long Zaitian tidak mengelak, tetapi memilih untuk melawan secara langsung. Mati. Si Xiong meraung keras, seluruh kekuatannya jatuh di bawah pukulan beratnya. Seperti yang dia duga, jika Long Zaitian berani menangkap pukulan berat ini, dia tidak akan berguna bahkan jika dia tidak mati. Namun, idealnya penuh dan kenyataannya sangat kurus. Long Zaitian mengepalkan tinjunya, menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Ledakan. Tinju ke tinju, dua tinju bertabrakan. Apa? Saat tinju bersentuhan, Si Xiong tiba-tiba menjerit, mencengkeram tinjunya dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Kekuatannya bagus, tapi tinjunya terlalu rapuh. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan embusan pukulan menyerangnya ke segala arah. Sosoknya seperti hantu dan langkahnya seperti hantu. Menghadapi pukulan berat seperti tetesan hujan, dia dengan cekatan bisa menghindarinya. Kecepatan pukulannya bagus, tapi akurasinya terlalu buruk. Long Zaitian sedikit kecewa menghadapi serangan Ghost Fish. Dengan gerakan tubuhnya, dia tiba-tiba datang ke belakang Ghost Kuan. Ghost Kuan merasakan hawa dingin di belakangnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Tetapi ketika dia ingin berbalik dan menghadapinya, sudah terlambat. Titik. Beri aku hidupmu. Qian Laosan meraung keras, ingin menghentikan Long Zaitian, dan dengan cepat melancarkan serangan ke Long Zaitian. Tetapi Long Zaitian telah menyerang, dan Ghost Fish telah menerima pukulan Long Zaitian dengan kuat, dan kali ini posisi tinjunya sangat istimewa, bawah leher dan tulang belakang leher. Ghost Fish dipukul dengan keras, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah, terus berdarah. Batu beruang dan tinju hantu jatuh satu demi satu, dan wajah anjing gila di samping berubah. Dia mampu merobohkan dua tuan di bawahnya, dan itu masih dalam situasi 1 lawan 3. Ini menunjukkan bahwa Long Zaitian adalah lebih kuat dari yang dia duga. Seni bela diri Daxia sangat luas dan mendalam, tetapi apa yang telah kamu pelajari bahkan tidak dangkal. Itu hanya mendiskreditkan seni bela diri Daxia. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, mengulurkan tangan, dengan mudah meredakan serangan Qian Laosan. Qian Laosan merasa bahwa di bawah gerakan Long Zaitian, dia menjadi seperti anak kecil yang dapat dimanipulasi sesuka hati, tanpa ragu-ragu. Dia tiba-tiba merasakan rasa frustrasi di hatinya, tetapi segera, dia mengertakkan gigi dan naik lagi, tetapi dia sudah kalah dari Long Zaitian dalam hal momentum. Snake King, belum bangun. Kapan kamu menunggu? Aku tidak membesarkanmu dengan sia-sia. Anjing gila melihat bahwa situasinya tidak benar, memandangi Raja Ular yang duduk di sampingnya, dan berkata dengan panik. Bab 650. Apa? Dengan teriakan, Long Zaitian melumpuhkan orang lain, dan Qian Laosan jatuh ke tanah tanpa kecelakaan. Melihat semua ini, pupil Mad Dog menyusut, merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Meskipun kamu kuat, kamu tidak tahu bahwa ada orang di luar yang lain, dan ada gunung di luar gunung. Dalam hal tinju dan kaki, kamu memang tak terkalahkan. Tapi latihan seni bela diri bukan hanya tentang tinju dan kaki. Melatih otot dan tulang Anda untuk mencapai puncak kepalan tangan dan kaki Anda adalah hal yang dapat dicapai oleh orang biasa melalui latihan keras. Raja Ular dengan wajah seperti mahkota menyesap teh, dan masih duduk di sana. Menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tenang di wajahnya. 9 alam pemurnian Qi dibagi lagi menjadi 3 alam atas, 3 alam tengah, dan 3 alam bawah. Mereka adalah semut, dan kamu juga seekor semut. Kamu hanya seekor semut yang sedikit lebih besar dari mereka. Jangan merasa punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Long Zaitian menganggapnya konyol, dia bisa melihat kekuatan orang ini dalam sekejap. Di kota Linjiang ini, dalam hal kekuatan, tidak ada yang bisa mengungguli dia, meski kekuatannya saat ini bukan 1:2. Kamu bahkan mengerti. Mendengar ini, Raja Ular menatap Long Zaitian dengan heran. Itu hanya kebetulan bahwa Anda menemukan sinar Qi milik Anda. Anda milik 3 alam bawah. Anda berusia sekitar 40 tahun, dan Anda dapat menemukan sinar Qi milik Anda. Baik bakat maupun peluang adalah sangat bagus. Sayang sekali karena penglihatanmu terlalu buruk, mati muda. Long Zaitian menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, sedikit menyesal. Kamu benar-benar bisa melihat kekuatanku. Sekarang, Raja Ular tidak tenang lagi,
dia berdiri dan menatap Long Zaitian dengan ekspresi ragu di wajahnya. Kamu baru saja memasuki 3 alam bawah belum lama ini. Kamu lebih kuat dari tuan biasa, tetapi di depanku, kamu masih semut, dan kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semut. Long Zaitian berbicara dengan nada menghina. Sial, Raja Ular, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bunuh sampah ini untukku. Aku akan memberimu uang, memberimu rumah, memberimu seorang wanita, dan memberimu segalanya. Ketika anjing gila itu mendengar ini, dia langsung berteriak. Selama Long Zaitian masih hidup, dia merasa keadaan menjadi buruk. Ini adalah kontes antara kamu dan aku. Jika Long Zaitian tidak mati, dia merasa pasti akan menderita. Dia juga bisa melihat bahwa Long Zaitian mampu mengalahkan 3 jenderal yang dia terima. Kekuatan ini sudah melawan langit. Siapa semut itu, kamu harus berusaha mencari tahu. Hanya karena kamu bisa melihat kekuatanku, bukan berarti kamu lebih baik dariku. Di dunia ini, ada banyak cara untuk melihat kekuatan orang lain. Atau, Anda baru saja menabraknya tanpa alasan. Ya, Anda menggertak. Nada suara Raja Ular dingin dan otentik. Dia sedikit kehabisan napas, pria di depannya terlihat kurang dari 30 tahun, dan dia tahu banyak, dia merasa itu terlalu tidak biasa. Otak adalah hal yang luar biasa. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Huff, ambil nyawamu." Raja Ular meraung dengan keras, dan bergegas menuju Long Zaitian, tetapi Long Zaitian itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Ketika Raja Ular hendak bergegas, dia tiba-tiba bergerak, dan Long Zaitian tiba-tiba melontarkan pukulan, menghadap wajah Raja. Tapi langkah kakinya masih tidak bergerak, tinjunya tidak mendarat di wajah Raja Ular hanya merasakan desingan angin melewati telinganya. Desingan angin itu adalah angin yang ditinju oleh Long Zaitian. Embusan angin bertiup kencang, menyebabkan Raja Ular berhenti, dan rambut di kepalanya juga meledak. Bagaimana? Long Zaitian baru saja mengucapkan sepatah kata, lalu menyingkirkan tinjunya. Saat dia menarik tinjunya, semburan aura pembunuh tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Keduanya tidak saling bertarung, tetapi Raja Ular sudah berdiri di sana, tangannya terkepal erat, tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan erat, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan beberapa fakta hebat. Aura pembunuh yang keras ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah ada banyak ancaman pembunuhan di sekitarnya, dan dia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Dia tidak terlalu menyukai perasaan ini, bahkan sangat membencinya. Apakah kamu juga marah? Raja Ular luar biasa. Anda menebak. Long Zaitian berkata dengan tenang. Apa yang kamu lakukan? Bunuh dia, Raja Ular. Aku membesarkanmu dengan begitu banyak uang, bukan untuk kamu berbicara omong kosong dengannya. Hapus dia, bunuh dia. Mendengarkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti dan melihat situasi di depannya, anjing gila menjadi sangat cemas. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang mereka berdua lakukan, mengapa Raja Ular tidak berani naik. Namun, saya masih ingin mencoba. Mendengar desakan anjing gila itu, Raja Ular mengertakkan gigi. Dia merasakan rasa frustrasi yang kuat di hatinya. Long Zaitian melihatnya. Sampai batas tertentu, sangat tidak mungkin bahwa pemuda di depannya, yang jauh lebih muda dari dirinya, jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia merasa cemburu di hatinya, dia sangat tidak mau. Dia akhirnya bergerak dan meluncurkan serangan kurang ajar pada Long Zaitian. Hanya saja sosok Long Zaitian yang elegan. Dibandingkan dengan kesombongan dan pengerahan tenaga Raja Ular, Long Zaitian jauh lebih santai, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Terbukti dengan sendirinya bahwa hasilnya terbukti dengan sendirinya. Bahkan Raja Ular sendiri secara samar-samar tahu bahwa dia bukan lawan Long Zaitian, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Ledakan. Begitu pukulan mendarat di Raja Ular jatuh dan menghantam tanah dengan keras, berdarah terus-menerus, jelas tidak bisa lagi bertarung. Aku ingin menghancurkanmu secara langsung, tapi kupikir kultivasi seni bela diri itu tidak mudah, jadi aku akan mengampunimu sekali. Selama kamu tidak melawanku, aku tidak akan mengambil nyawamu. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Jatuhnya Raja Ular langsung menghancurkan semua fantasi anjing gila, bahkan Raja Ular kalah. Raja Ular adalah kartu truf di tangannya, tiba-tiba dia merasa tidak ada dukungan di hatinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Dongcheng dan Bei Cheng bersedia tunduk pada Long Zaitian. Ternyata Dongcheng dan Bei Cheng bisa menyelesaikan perselisihan mereka bahkan menjadi sekutu karena keberadaan orang ini. Yang disebut menantu keluarga Gu yang tidak berguna, yang memiliki kekuatan mengerikan tersebut. Apakah kamu ingin memanggil orang-orang yang telah kamu sergap? Bukankah kamu menyergap banyak orang di luar dan berencana untuk membunuhku? Long Zaitian menoleh untuk melihat Mad Dog, dan berkata. Hanya saja saat ini, wajah anjing gila pucat, dan dia duduk di kursi. Sekarang di sini, di meja ini, dia sepertinya satu-satunya yang bisa berdiri. Dia ingin menelepon seseorang, tetapi apakah ada waktu? Betapa liciknya Long Zaitian, aku khawatir dia telah jatuh ke tangan Long Zaitian sebelum anak buahnya menyerbu masuk. Anda, anjing gila tidak tahu harus berkata apa ketika mendengar kata-kata itu. Jarang melihat anjing gila seperti ini. Anjing gila terkenal gila, tetapi Fang Sengtian belum pernah melihat anjing gila seperti ini.
Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Long Zaitian berjalan mendekat, menatap anjing gila itu, dan bertanya dengan tajam. Ketika anjing gila mendengar ini, dia menelan ludah, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.